Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Yang ke-39. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengabaikan untukku daripada umatku. Maksudnya mengabaikan untukku, maksudnya tidak menulis pahala mereka, tidak menulis dosa mereka dalam tiga perkara ini untuk sebagai kemuliaan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaaf, tidak dituliskan dosa apabila melakukan dosa dalam tiga keadaan ini. Pertama, karena kesilapan, kesalahan. Yang kedua, kealfaan, alfa berkaitan dengan lupa. Dan yang ketiga, kalau terpaksa. Jadi tiga perkara nih, kita melakukan dosa atau meninggalkan ibadah. Karena salah satu daripada tiga perkara ini, maka tidak ditulis sebagai dosa. Yang pertama adalah silap. Silap ini adalah salah kita, misjudgment kita. Kita salah perhitungan, kita salah sangka dan lain sebagainya. Contoh, nanti bulan puasa kita tengah tunggu azan maghrib misalkan. Biasanya azan maghrib di sini jam 7.30, 7.30 azan maghrib. Dan biasa 7.30 azan maghrib, sudah lepas asar jam 5 kita udah duduk di meja makan dah. Makanan semua udah penuh di atas meja. Padahal maghrib jam 7.30, kita jam 5 lagi kita udah menghadap makanan tuh. Nah, sambil tunggu masa untuk azan maghrib, tiba-tiba kita terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sangka bahwa itu adalah azan maghrib. Terus saja kita makan. Ketika sedap kita makan, ternyata tadi itu bukan azan dari masjid. Dia adalah ringtone kawan kita, misalkan ringtone, dia tahu kan, dengar suara handphone, kadang ada ringtone dia adalah azan. Dan kita tersalah. Ternyata tadi bukan azan maghrib, akan tapi dia adalah rekaman saja. Maghrib masih belum masuk lagi. Maknanya, pertanyaan kita adalah, adakah kita berdosa karena berbuka bulan puasa, berbuka pada hari tersebut di bulan Ramadan? Hadis ini mengatakan kita tak berdosa. Kita tak berdosa sebab silap. Kita tersilap atau tersalah, misjudgment kita. Maka puasa tersebut pertama adalah kita tak berdosa karena berbuka. Yang kedua, adakah batal puasa kita? Batal. Beda antara batal dengan dosa. Batal kalau tersalah batal. Kalau tersalah batal. Tapi kita tak berdosa. Kita jelas ya, maknanya kalau kita tersalah dalam kes ini, kita berbuka puasa karena azan yang seperti tadi, maka kita batal puasanya tapi kita tidak berdosa. Yang kedua, lupa. Lupa ini bagaimana? Kita biasa ini hari pertama di bulan Ramadan misalkan, hari pertama bulan Ramadan kita masih belum terbiasa lagi untuk berpuasa. Jadi hari itu biasa kita jam 1 makan tengah hari, makan siang. Lalu hari pertama Ramadan jam 1 kita terus bangun dari tempat tidur kita, biasa makan, minum, terus saja kita makan. Lepas 5 menit kemudian kita baru teringat, la ilaha illallah, hari ini puasalah bulan Ramadan. Adakah batal puasa kita? Kita cakap saya lupa. Nah, kalau lupa, pertama berdosa, confirm tak berdosa. Yang kedua, batal, tidak batal. Beda antara lupa dengan salah. Beda antara lupa dengan salah. Kalau salah batal tapi tak berdosa, akan tapi lupa adalah tak batal tapi
tak berdosa juga. Jadi kalau lupa berbeda. Yang ketiga, perkara yang dipaksa ke atas mereka. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bedakan antara lupa dengan silap, dengan salah. Dan yang ketiga adalah perkara yang dipaksa ke atas mereka. Misal bulan suci Ramadan, kita dipaksa untuk tidak puasa. Kalau kita puasa, kita dibunuh misalkan. Maka kita pun berbuka. Berdosa tak? Tak. Tapi perlu qadha tak? Tetap perlu qadha. Sebab yang kita bincangkan di sini adalah Allah mengabaikan untukku daripada umatku, bermakna Allah angkat dosanya. Tapi hukum batal ada penjelasan seperti tadi. Untuk hukum qadha ada penjelasan seperti tadi. Semua wajib qadha. Sama ada silap, kalau kesalahan wajib qadha, lupa tak perlu qadha sebab dikira tak batal. Tapi kalau dipaksa perlu perlu qadha, tetaplah dikira batal juga puasanya. Nah, kembali berkenaan dengan apa yang berlaku beberapa hari ini di Malaysia. Selama lockdown ini tuan-tuan di Malaysia, tak tahu kalau di Indonesia sana. Di Malaysia kita sudah hampir 4 kali Jumat kita tak salat Jumat. Hampir 4 kali Jumat kita tak, saya rasa sudah 4 kali Jumat lah kita tak salat Jumat. Dan termasuk dalam kategori mana? Silap, tak silap. Saya confirm. Dan lupa, tak lupa. Saya ingat. Tapi terpaksa, masuk ke dalam kategori terpaksa. Adakah berdosa? Nabi sebutkan dalam hadis ini, terangkat dosa tersebut. Sebab kita terpaksa untuk tidak melaksanakan salat Jumat untuk perkara yang lebih besar lagi, yaitu menjaga keselamatan orang awam daripada penyakit yang sangat berbahaya. Dan ini bukan perkara main-main. Bagi saya, kalau ada ustaz-ustaz tertentu yang menganalisis perkara ini dengan kacamata yang sekedar fix saja, itu silap. Dia mesti menganalisis perkara ini dengan membawa sudut pandang kedokteran, sudut pandang keselamatan orang awam dan lain sebagainya. Justru pandangan untuk meniadakan Jumat dalam kes di Malaysia apabila kes COVID-19 ini sudah terlalu banyak dan juga menyebabkan kematian, dia adalah satu pilihan yang tepat. Dan dia selari dengan pandangan fuqaha yang membenarkan perkara tersebut. Wallahu a'lam.